Jalan hidup ini bagaikan misteri, tak satu pun manusia yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur ngarit, dulur timpal, bos-bosku sekalian. Jumpa lagi dengan saya Yudi Hartanto, paramedis veteriner di channel kita bersama Berkah Ternak. Sarana kita bersama untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar ternak kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini ke grup-grup dulur-dulur semua agar lebih berkembangnya dan bisa lebih banyak bermanfaat untuk membantu berkembangnya usaha peternakan kita dan menolong ternak-ternak kesayangan kita. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas seputar permasalahan sapi kembung. Kebetulan di sini ada contoh kasus dari sapinya Mas Purwanto Bedeng 51. Kembung merupakan penyakit atau masalah yang dapat mengakibatkan ternak kita mati hanya dalam hitungan hari, bahkan hitungan jam. Dulur sekalian, begitu bahayanya kembung ini karena dapat membunuh sapi, kerbau, kambing, domba hanya dalam hitungan jam. Jadi begitu berbahayanya kembung ini bagi ternak-ternak kita. Kembung merupakan salah satu penyakit yang paling urgen atau darurat yang harus segera mendapat penanganan serius. Artinya, dokter atau para medis atau mantri kesayangan dulur-dulur sekalian harus bisa segera datang untuk melakukan penanganan atau merujuknya kepada para medis lain atau dokter lain apabila berhalangan atau tidak bisa datang. Dangu dong mriki 15 dino. Mangane apik berarti begitu dugi langsung suweneng. Oh, kecepetan niki nganunya adaptasi nih. Terus tidak diimbangi kali hijauan, langsung full niku. Yeah. Terlalu kecepatan. Baiklah, mari kita pahami dulu apa itu arti kembung. Kembung merupakan pembentukan gas yang tidak terkontrol di dalam lambung sehingga tekanan lambung menjadi hebat atau terlalu tinggi. Ini bisa terjadi karena mikroorganisme baik di dalam lambung tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengurai atau mengontrol terbentuknya gas yang timbul di dalam lambung. Atau bahkan mikroorganisme baik ini banyak yang mengalami kematian karena terjadinya perubahan suasana asam di dalam lambung yang berubah secara drastis. Lalu kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Yang menjadi penyebabnya adalah yang pertama, perubahan pakan yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menyebabkan keasaman lambung berubah secara drastis sehingga membuat organisme atau mikroorganisme baik di dalam lambung banyak yang mati. Biasanya ini terjadi pada saat proses adaptasi pada sapi-sapi atau ternak-ternak baru kita. Matinya mikroorganisme baik di dalam lambung tadi menyebabkan tidak terkontrolnya pembentukan gas di dalam lambung. Untuk itu sangat perlu kehati-hatian yang kita lakukan pada proses adaptasi ternak baru di dalam peternakan atau di dalam kandang kita. Dari perubahan makan yang biasanya dengan comboran dengan rumput hijau ataupun sebaliknya harus dilakukan secara bertahap. Jangan melakukan perubahan pakan secara mendadak yang dapat menyebabkan lambung kelelahan atau sebaliknya menyebabkan proses pencernaan atau proses mencerna yang terlalu cepat sehingga menimbulkan peningkatan gas di dalam lambung. Penyebab berikutnya adalah karena ternak mengalami sakit.
sehingga ternak berhenti gayem atau memamah biak. Pada ternak yang sakit akan membuat terhentinya mekanisme pencernaan yang terjadi di dalam lambung, atau mekanisme pencernaan di dalam lambung menjadi terhenti. Dan karena sakit tersebut timbul suhu tubuh yang tinggi, maka kondisi dari lambung juga akan menjadi kering, yang akhirnya juga ikut memperburuk kondisi mekanisme kerja lambung. Lalu bagaimana ceritanya kenapa penyakit kembung ini bisa menyebabkan kematian hanya dalam waktu hari atau bahkan dalam hitungan jam? Karena peningkatan atau terbentuknya gas yang terlalu cepat di dalam lambung, sedangkan kapasitas lambung ternak kita itu terbatas, sehingga jika terjadi kelebihan jumlah gas dalam lambung, maka gas tersebut akan menekan ke segala penjuru, termasuk ke bagian abdominal atau bagian diafragma. Sehingga kalau itu terjadi, rongga dada akan tertekan yang menyebabkan terhimpitnya paru-paru, yang itu berarti menyebabkan kesulitan dalam bernafas atau terjadi gagal nafas. Kalau sudah terjadi gagal nafas pada ternak kita, itu berarti kematian. Begitu urgennya atau begitu daruratnya kasus kembung ini, maka dibutuhkan penanganan yang cepat dan serius. Pertolongan yang harus segera kita lakukan adalah segera hubungi atau telepon dokter atau para medis kepercayaan sedulur-sedulur sekalian. Sambil menunggu datangnya petugas, kita bisa memberikan obat-obatan yang bisa memecah gas dengan memberikan Promach atau Milanta sebanyak 5-10 butir. Kita bisa juga menambahkan dengan memberikan minyak makan atau minyak kelapa sebanyak 1-2 gelas. Selain itu, usahakan juga agar ternak tetap mengunyah dengan memberikan garam atau rumput muda, dan jangan memberikan air secara berlebih. Asal penanganannya nggak terlambat, nggih langsung mangan. Tapi karena ini udah terlalu lama ya, dia sudah terlalu kelelahan. Di otot-otot pencernaan dia itu sudah terlalu lelah. Ya nunggu pulih, mungkin saking obat-obatan suportif yang kita berikan nanti kan membantu dia untuk cepat pulih. Mungkin begitu kinerja organ pencernaannya pulih, normal oleh. Ini kan nikumpenan, kan sudah tidak melampaui niko pentolan buri niko tukang niko. Cirine yang kirim pun melampaui niko kembungnya berarti pun akut, pun itu tindakan rokat. Alhamdulillah minum. Bila dokter atau para medis sudah datang, biasanya akan segera mentrokar ternak yang kembung. Kalau itu tidak dilakukan, minta untuk disegera ditrokar, karena itu bertujuan untuk penyelamatan atau biasa dikenal dengan istilah menyambung nyawa. Biasanya dokter atau para medis juga akan memberikan suntikan antihistamin dan memberikan juga obat-obatan suportif untuk menunjang stamina dari ternak yang kembung. Dulur ngarit, dulur timpal, bos-bosku sekalian, jangan panik, tetap tenang, jangan sampai memanggil belantik atau jagal. Dengan tindakan penanganan yang cepat dan tepat, insya Allah ternak kita masih bisa terselamatkan. Jangan lupa untuk selalu terus berkoordinasi dengan dokter atau para medis hingga ternak sedulur-sedulur benar-benar pulih dan sehat. Ya, ini impunan ya. Nggih. Yang pindu munan. Ini pindu ya, tapi mboten empan. Demikian sedulur ngarit, sedulur timpal, bos-bosku sekalian, pembahasan seputar permasalahan ternak kembung yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat.
Selalu tingkatkan pengetahuan dan kemampuan kita dalam berternak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini di grup-grup sedulur sekalian demi berkembangnya channel ini sebagai sarana pembelajaran kita bersama. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Saya Yudi Hartanto, para medis veteriner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.